Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada, boleh kita hadir di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembah kita. Kita percaya kita mau pimpinan Tuhan di dalam setiap ibadah kita pada saat pagi ini. Kita mau dilawati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Hidupku adalah penyembahan. Amin.
hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali lagi datang untuk beribadah kepada-Mu. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya kami merasakan berkat-berkat Allah tercurah di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau selalu limpahkan di dalam kehidupan kami semua. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan khususnya Tuhan. Sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang ditabur kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami tetap ada dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan juga Engkau tibakan di tempat ini, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, saudara, tadi saya duduk di depan, katakan banyak wajah baru, tentunya wajah baru. Saya bilang bangku yang baru ya. Puji Tuhan, kalau ada keluarga yang memberikan berkat ya, 15 bis bangku ini ya. Saya katakan kita doakan mereka memberi berkat buat pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan pada pekerja. Oh iya, maaf, diprotes sama anak saya 25 Mi. Saya nggak itu. Saya itu berapa ini? Semua ambil 100 lebih. Puji Tuhan ya. Saya katakan biarlah yang mereka memberi ini, kami yakin dan kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha kerja mereka limpahkan buat pekerjaan Tuhan. Allah tidak pernah yang melihat, dan Allah akan memperhitungkan semua itu, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Ya, karena luar biasa Tuhan bagi kita setiap waktu. Sepanjang hari Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang selalu setia bagi kita. Terkadang kita yang kadang jauh dari Tuhan, tapi saat ini kita boleh sadar dan mengucap syukur. Begitu baik Tuhan bagi kita semuanya. Sampai saat ini kita boleh bergerak maupun bernapas. Ini semua karena cintanya Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semuanya? Diberkati Tuhan luar biasa. Yes. Mungkin masih pada pilek atau ya, tapi puji Tuhan. Saat ini kita lihat muka semua dalam ada sukacita karena kita datang ke tempat ini baru sukacita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan.
Saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang begitu baik. Sampai saat ini boleh saya ada ini semua karena kasih-Nya Tuhan. Juga saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kita semua di dalam masuk hadirat-Nya Tuhan. Kita percaya lawatan Tuhan ada di tempat ini menjamah hati kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan kiri kanan, belakang dan depan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, baru ya, puji nama Tuhan. Yuk, kita akan masuk di dalam pujian kita. Kita akan nyanyikan pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita patut bersyukur karena kita bertemu dengan saudara kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan
kekuatan kita hanya dari Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau, ini kan pujian kita mau bergoyang, kita mau menari untuk Tuhan. Oh betapa indahnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
indah kita, ya. Apalagi tadi orang tua 3 orang langsung, wih, luar biasa. Gak mau kalah yang namanya menarik, ya. Kalah yang muda, yang tua, wis, mantap, ya. Puji nama Tuhan. Kita akan sebentar lagi mendengarkan pujian dari kaum Bapak.
masa tua maupun tidak berdaya, biar menjadi berkat untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita doakan seluruh kaum bapak semakin semangat terus di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan pada saat pagi ini. Kita mau percaya, kita mau persiapkan hati kita buka hati kita untuk isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kita percaya firman Tuhan hidup bagi kita semua. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita memberi pujian penyembahan kita. Allah yang ku percaya. Amin Tuhan. Biar satu-satunya Allah yang kita percaya. Di dalam situasi apapun keadaan kita saat ini, kita punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang mendengar. Tak perlu kita takut, tak perlu kita karena kekuatan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya padamu.
Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami percaya di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada pribadi yang lain yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau berikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Bapa. Dengan pujian kami Bapa akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebelum kami menerima sabda-Mu Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima sabda-Mu, menerima kuasa firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan akan tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh Tuhan, dan menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Kau percaya bagi kami Tuhan, menyampaikan sabda bagi kami Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan. Engkau urapi dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga Bapa hanya perkataan-Mu yang berlaku di dalam kehidupannya Bapa. Ada berkat yang Kau berikan melalui hamba-Mu Tuhan. Ada kemenangan yang Kau berikan melalui hamba-Mu Bapa. Ada kesembuhan yang Kau berikan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sehingga kami yang mendengarkan Tuhan akan menjadi pendengar yang baik Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami menerima sabda-Mu Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati tangan-tangan yang ada Bapa. Dan ajar kami Tuhan memberi dengan ketulusan hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan keikhlasan hati kami Bapa, dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Di nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani kita semua melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Setelah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Kita akan lihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama. 1 Timotius pasal 1. Kita akan membaca ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kalau kita mendapatkan semuanya, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Puji Tuhan. Terus memberkati kita semua. Saya akan memberikan judul khotbah saya pada saat siang hari ini, Yesus
adalah alasan kita ada di tempat ini. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, saya percaya dengan kesibukan kita masing-masing, kita tentunya lebih memilih untuk berusaha, untuk bekerja, untuk melakukan apa yang kita kerjakan, daripada kita duduk bersama-sama di tempat ini, kalau bukan karena Tuhan. Tetapi karena kita mengingat Tuhan, mengingat kasih Tuhan, sehingga kita rela tinggalkan semua kesibukan kita dan kita meluangkan waktu untuk datang di tempat ini, memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya dan tentunya kita sepakat bahwa kita ada di tempat ini semua karena Tuhan. Haleluya. Kalau kita melihat ayat ini, Bapak Ibu dalam Tuhan, maka kita akan temukan ada 4 kata aku di situ. Ya. Ada 4 kata aku di situ, dan sekalipun terdapat 4 kata aku dalam satu ayat ini, tetapi ayat ini tidak menunjukkan tentang keakuanku, ya, atau tidak menunjukkan tentang pribadi Paulus. Dia tidak meletakkan hidupnya, pribadinya sebagai pusat dalam ayat ini. Tetapi kalau kita pelajari baik-baik, walaupun berulang-ulang kali dikatakan aku dan sebagainya, tetapi di tengah-tengah ayat ini kita dapatkan satu kalimat bahwa Rasul Paulus katakan di situ, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya bahwa Paulus menempatkan Yesus yang terpenting dalam hidupnya. Yesus yang menjadi pusat dari semua apa yang dapat dia lakukan. Dan saya juga percaya bahwa kita datang bersama-sama beribadah, kita sama-sama berdoa, melayani Tuhan. Dalam ibadah seperti ini, semuanya itu kita tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang hidup di masa transisi, yaitu Yohanes Pembaptis, dia katakan bahwa biarlah ia semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Jadi aku yang harus semakin kecil, tetapi Yesus yang semakin besar dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita kembali kepada ayat kita pada saat pagi hari ini. Dia katakan bahwa yang pertama kita pelajari, aku bersyukur kepada dia. Kata aku yang pertama kita pelajari. Diawali dengan kata, aku bersyukur kepada Tuhan. Saya coba belajar dan ingin mengetahui lebih lanjut Bapak Ibu, ya, tentang kata aku bersyukur. Ternyata bersyukur ini adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Yang tentunya saya berani katakan bahwa tidak semua orang Kristen mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur, kalau kita melihat bahwa bersyukur ternyata itu adalah pengakuan kita kepada Tuhan, ya. Bentuk pengakuan kita kepada Tuhan, bentuk penghargaan kita kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Bentuk pengakuan kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan bersyukur itu tidak hanya sekedar kata-kata, sebab siapapun bisa mengucapkan kata bersyukur. Tetapi kata mengucap syukur di sini adalah itu melibatkan perasaan. Artinya ucapan syukur yang kemudian keluar dari hati kita yang tulus. Hati yang berkata bahwa oh terima kasih Tuhan.
sekalipun yang kita alami, sekalipun yang kita rasakan berbeda dengan apa yang kita mau. Maka saya katakan tadi bahwa bersyukur ya adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan, tetapi tidak semua orang Kristen mampu melakukannya. Nah, apa manfaat kalau kita bersyukur, Bapak Ibu saudara Tuhan? Bersyukur manfaatnya adalah meningkatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kenapa Paulus berkata bahwa aku bersyukur kepada Dia? Ketika mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, itu artinya kita sedang ingin agar supaya kebahagiaan, kesejahteraan itu ya kita mulai rasakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ucapan syukur, sekali lagi katakan bahwa tidak hanya sekedar ucapan, tapi itu melibatkan emosional kita, perasaan kita. Dan manfaat mengucap syukur itu memperkuat iman kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya, manfaat dari mengucap syukur itu adalah mengurangi rasa ketidakpuasan terhadap apa yang kita alami selama ini. Ya. Nah, kenapa orang Kristen sulit untuk bersyukur? Karena merasa tidak puas dengan apa yang kita alami. Seringkali kalau kita lagi dalam pergumulan, kalau ada lagi dalam keadaan masalah, yang terlintas itu seperti ini. Tuhan, aku sudah setia ibadah. Tuhan, aku sudah berkorban. Tuhan, aku sudah melayani. Tetapi kenapa? Ketika kalimat ini muncul, tetapi kenapa? Itu adalah ketidakpuasan kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, saya jamin tidak akan ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, tetapi yang ada adalah persungutan. Ya. Saya berdoa supaya nggak ada jemaat di tempat yang seperti itu. Ya. Ketika mengalami masalah, dalam keadaan kita lagi setia kepada Tuhan, setia berkorban, setia ibadah, setia melayani, tidak ada yang mempertanyakan kenapa ini Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan. Ya. Tetapi di saat kita mengalami seperti itu, mari kita tingkatkan iman kita untuk belajar bersyukur. Kenapa? Karena ternyata manfaat bersyukur adalah memperkuat iman dan mengurangi rasa ketidakpuasan terhadap apa yang kita alami, terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita semakin kurangi ketidakpuasan itu, maka yang ada adalah ucapan syukur. Kenapa? Kalau ketidakpuasan semakin hari semakin berkurang, maka kita akan semakin menyadari bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, kalau kita bisa mencapai posisi kita seperti sekarang ini, kalau kita bisa membangun keluarga dan kemudian sampai saat ini baik-baik saja, saya katakan itu bukan karena hebatmu, tapi semua karena berkat Tuhan. Ya. Nah, ketika menyadari seperti ini, maka tanpa dikomando, ya, tanpa disuruh, pasti ada ucapan syukur yang naik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita menjalani hidup bukan berdasarkan perasaan. Karena orang Kristen yang berjalan dengan perasaan itu sangat berbahaya. Ya. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan perasaan, ya, ketika kita datang ibadah, kita masih di parkiran, karena ini kan parkiran sebelah sini ya. Kita masih di parkiran, tiba-tiba di depan WC itu ada 4 orang ngobrol. Ketika ngelihat kita, mereka langsung memberikan reaksi yang tidak bersahabat. Maka di otak kita, pasti aku yang diomongin. Benarkah seperti itu? Atau salah? Kira-kira seperti itu ya? Pasti saya yang diomongin. Belum tentu kita yang diomongin, tapi perasaan kita, oh pasti.
ketika kita mau salaman dan ternyata ya yang satu mungkin lagi sibuk, nggak sempat salaman. Oh benar ternyata ya, apa yang saya rasa benar. Kenyataannya apa? Salamannya nggak mau dia ya. Atau ketika tiba-tiba dia punya kebutuhan, masuk ke dalam, menghindar dia ya. Dan kemudian muncul perasaan-perasaan yang lain. Ini bahayanya ya. Ketika ada pendeta yang berkompak, maka tolak ukurnya perasaan ya. Wah, ini om pendeta nyindir saya ini ya. Mudah-mudahan sini nggak ada ya. Oh nyindir saya ini, oh nembak saya ini ya. Saya nggak pakai senjata Bapak Ibu ya. Saya nggak punya pistol, kalau orang lain punya. Nah, teman saya dia punya izin ya. Dia pakai pistol. Saya katakan jangan pakai mimbar ya. Nanti kalau kau pakai mimbar itu kau tembak jemaat. Oh enggak ya. Tapi seringkali pas saya bilang, wah ini Bapak Pendeta ini khotbah, ini nembak saya. Akhirnya tersinggung pulang. Pulang bukan dengan damai sejahtera, tapi dengan marah-marah. Ya, nanti aku udah sama tante, nggak usah diundang gitu Pendeta Bolong gitu. Kalau khotbah nyindir saya. Ya. Kalau saya sih nggak diundang nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Diundang ataupun tidak masalah. Yang penting beritakan firman Tuhan. Itu prinsip saya ya. Kenapa kemudian ucapan syukur itu menjadi sulit? Karena tolak ukur kita perasaan. Makanya manfaat dari mengucap syukur mengurangi ketidakpuasan kita. Belajar menerima kenyataan apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Mari kita mau belajar bersyukur. Sebab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 dia katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Nah kalau ini bicara kehendak Tuhan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengucap syukur. Nggak ada alasan ya. Sebab ini kehendak Tuhan ya. Ini nggak ada bedanya dengan baptisan air. Sama, kualitasnya sama. Ketika Yohanes membaptis Yesus, apa Yesus katakan? Ketika sebenarnya akulah yang perlu dibaptis olehmu, Yesus katakan bahwa demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kualitas ucapan syukur sama dengan kualitas dasar kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ucapan syukur memang mudah diucapkan. Ya. Ketika dapat berkat nggak disuruh pasti mengucap syukur. Ketika anak kita berhasil nggak dikomando pasti mengucap syukur. Tetapi mampukah kita bersyukur ketika keadaan yang kita alami berbeda dengan apa yang kita inginkan? Ya. Apa kita mampu berterima kasih kepada Tuhan? Kalau kita melihat kenyataan dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau yang pertama muncul pertanyaan, itu tandanya ketidakpuasan kita terhadap apa yang Tuhan izinkan. Tapi kalau yang pertama keluar dari mulut kita ketika menghadapi situasi yang berbeda, terima kasih Tuhan, berarti iman kita sudah naik lebih daripada sebelumnya. Paulus katakan bahwa aku bersyukur kepada Dia. Ucapan syukur itu yang kita naikkan kepada Tuhan itu punya kuasa yang besar. Kalau kita mampu bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, yang tidak enak, itu mendatangkan mujizat. Contoh dalam Alkitab Bapak Ibu ketika Yunus di perut ikan, kalau Bapak itu baca itu kisahnya, semakin dia bersungut-sungut, semakin Tuhan proses hidupnya. Ya, pertama dengan gelombang laut yang begitu luar biasa. Akhirnya
karena kerasnya hati Yunus merugikan banyak orang di kapal itu. Banyak barang-barang yang dibuang ke laut. Tapi Tuhan tidak berhenti terus bekerja. Akhirnya Yunus dibuang ke laut dan kemudian ditangkap oleh ikan yang besar. Nggak disebutkan itu ikan apa, tapi ikan besar ditelan. Dalam keadaan di perut ikan, baru kemudian Yunus belajar bersyukur di situ. Dia kata, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Di akhir doanya, Alkitab berkata, berfirman kepada ikan itu, kemudian ikan itu memuntahkan Yunus. Artinya bahwa kalau kita belajar bersyukur sekalipun dalam keadaan yang sulit, maka kuasa ucapan syukur itu akan memberi kita jalan keluar, memberi kita kekuatan untuk melewati pergumulan hidup ini. Nah, sebab itu belajarlah bersyukur walaupun sulit. Ketika engkau bersyukur, itu bukti bahwa engkau menghargai, memberikan penghormatan kepada Tuhan terhadap apapun yang Tuhan izinkan. Tidak ada kata protes dalam hidup. Ya, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita berkata itulah yang terbaik dalam hidup. Ya. Saya tidak hanya sekedar berbicara Bapak Ibu, saya sudah mengalami soalnya. Dan saya temukan bahwa kenapa saya berani katakan bahwa mengucap syukur itu hal yang mudah tetapi sulit dilakukan. Saya ingat ketika almarhum istri saya divonis kanker, ya, walaupun saya pendeta, susah saya mau ngomong terima kasih Tuhan. Beratnya luar biasa. Yang ada adalah apa? Berhitung dengan Tuhan. Tuhan, waktu saya mulai di Indramayu sekian tahun, saya bangun gereja Tuhan. Kok ketika pindah di Bekasi sama lagi Tuhan, berjuang lagi dan sebagainya. Kenapa seperti ini? Ya. Saya baru ngerti kenapa Elia nabi besar akhirnya ketakutan ketika berhadapan dengan Isabel. Padahal dia baru melakukan mujizat besar. Ternyata itulah manusianya kita. Siapapun dia, mau pendeta besar pun dia, mau pendeta kecil pun, ketika berhadapan dengan masalah yang sulit, yang besar, tidak langsung berkata, oh terima kasih Tuhan. Proses. Bersyukur itu butuh proses ternyata. Ya. Jadi kalau kemudian saya belajar ayat ini, saya katakan Tuhan, benar ini nggak mudah. Tapi kalau kita bisa lakukan, itu hal yang luar biasa. Saya ingat ketika divonis pertama kali itu, saya berhitung dengan Tuhan, menangis. Ya. Ketika saya ketemu pendeta, dia katakan, kamu harus bersyukur. Oh, saya marah. Ya. Saya marah. Saya bilang, om bisa ngomong seperti itu karena om tidak merasakan apa yang saya rasakan. Dan seringkali ini terjadi kalau jemaat konseling dengan pendeta. Ya. Tante sih bisa ngomong begitu karena tante nggak ngerasain. Coba kalau tante di posisi saya dibalik. Itu bahasa yang sering dengar ketika konseling dengan jemaat. Ya. Karena memang apa? Bersyukur itu bukan hal yang mudah. Ya. Itu hal yang sulit. Saya katakan tadi, hal yang mudah kalau kita dapat berkat. Ya. Tapi kalau kita dapat sebaliknya, belum tentu kita mampu bersyukur. Tapi kemudian proses berjalan terus sampai akhirnya, ya, kitalah yang harus merubah paradigma kita. Sehingga masalah tetap seperti hal yang sama, bahkan semakin berat. Tapi kemudian ketika kami mulai, ya, memberanikan diri untuk ngomong terima kasih Tuhan, maka ada damai sejahtera yang mengalir dalam hati kami. Masalah belum selesai, pergumulan belum selesai, tetapi ada damai sejahtera yang mengalir ketika berkata terima kasih Tuhan. Ya. Ternyata mengucap syukur dalam saya katakan tadi dalam manfaatnya mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan damai sejahtera. Tapi semakin kita bersungut-sungut, maka semakin kita kehilangan damai dan sejahtera. Yang kedua kita melihat, ya, dalam ayat ini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Aku yang kedua, kita melihat di situ bahwa kekuatan kita, Paulus katakan,
datangnya dari Tuhan. Dia katakan yang menguatkan aku. Artinya dia atau Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Semakin kita belajar bersyukur kepada Tuhan, maka semakin Tuhan berikan kita kekuatan. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, kita melihat Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29, dia berkata begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Aku yang kedua kita melihat di sini bahwa itu menunjukkan bahwa perkataan bahwa kekuatanku. Kalau aku boleh kuat, kalau aku boleh bertahan, melewati semua pergumulan hidup sampai hari ini, Paulus katakan karena ada Yesus yang selalu menguatkan saya. Ya. Karena ada Yesus yang menjadi kekuatan. Dan Alkitab berkata bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah, ya, Tuhan Yesus Kristus itu, yang kita dalam ayat ini adalah Tuhan yang mampu membaharui kekuatan dalam hidup kita. Bahkan dia katakan ia menambah semangat kepada kita ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat. Karena dalam pergumulan seperti itu yang kita butuhkan tidak selalu duit. Seringkali kita butuhkan support, ya. Butuh support. Ketika kita mendengar ada orang yang kemudian memberikan support kepada kita, itu adalah kekuatan buat kita. Ya. Ketika saya sedang bergumul dalam pergumulan yang panjang itu, ketika ada teman yang cuma ngomong sebentar, ya, telepon, kemudian nggak panjang-panjang karena mungkin dia juga bingung mau ngomong apa, dia cuma bilang, bro semangat, wah itu kayak ya disiram dengan air gitu, yang tadi udah lemes tiba-tiba bangkit lagi, ya. Cuman kalimat semangat, kenapa? Karena kita manusia butuh support seperti itu. Ya. Ketika ditelepon, Tuhan pasti tolong, semangat kita. Ya. Karena itu yang kita butuhkan. Ya. Tetapi itu terbatas. Kenapa? Karena gak setiap hari orang telepon seperti itu. Tetapi ayat ini katakan bahwa Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus yang selalu ada di setiap waktu. Yesaya katakan bahwa Ia memberi kekuatan, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Semakin kita menantikan Tuhan yang menjadi kekuatan kita, ayat 30 berkata bahwa kita akan dibuat oleh Tuhan seperti burung Raja Wali. Semakin besar badai, semakin besar angin, dia akan semakin terbang tinggi. Ya, sehingga Raja Wali adalah burung, ya, yang terbang di atas badai. Ya. Bukan burung yang terbang di bawah tekanan badai. Bahkan semakin besar badai, maka semakin, ya, Raja Wali bisa naik terbang. Bahkan Raja Wali adalah burung yang suka bermain dengan badai. Ya. Saudara Tuhan, artinya bahwa kalau Yesus kita jadikan sumber kekuatan kita, apapun badai hidup yang kita alami tidak akan mungkin menenggelamkan kita, tidak akan mungkin menghancurkan kita. Tapi kekuatan Tuhan itu cukup untuk kita bisa pakai berjalan di atas masalah yang kita hadapi. Sehingga walaupun kita lagi punya masalah, punya pergumulan, kita tetap bisa tersenyum. Haleluya. Tetap bisa tersenyum. Jalannya nggak nunduk seperti ini, kayak orang gak ada harapan. Tapi jalan tetap biasa. Kenapa? Ada kekuatan Tuhan yang terus membaharui kita. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Paulus katakan bahwa segala perkara, bukan hanya satu perkara, banyak. Dan namanya kita hidup, kita tidak hanya berperang, bergumul dengan satu masalah. Bergumul dengan usaha, bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan anak-anak, ya, bergumul dengan keluarga besar, banyak. Tapi ayat ini katakan bahwa segala perkara, berarti bukan hanya satu masalah, semua masalah. Kita berhadapan dengan 10 masalah, percayalah 10 masalah itu Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk bisa melewati semuanya itu. Sehingga kalau kita jadikan Yesus sebagai kekuatan kita, tidak ada kata kalah bagi orang percaya. Amin. Kalau kita kalah, karena kita memilih untuk kalah, bukan karena Tuhan tidak sanggup membuat kita menjadi menang. Karena Roma katakan Tuhan jadikan kita sebagai pemenang. Roma 8. Tuhan rancang kita ya menjadi anak Tuhan yang menang dan terus menang. Tidak ada kata kalah bagi anak Tuhan. Jadi kalau ada yang kalah, kita yang memilih untuk menyerah, kita yang memilih untuk kalah. Tapi selama menjadikan Yesus sumber kekuatanmu, sebesar apapun badai itu, kita bisa terbang, kita bisa berjalan di atas badai, kesulitan, masalah yang kita hadapi. Kita melihat aku yang ketiga. Kembali ke ayat ini kita melihat, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia. Ya. Yang ketiga kita melihat, ia huruf besar berarti Yesus. Yesus menganggap aku setia. Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, yang menjadikan Yesus alasan kita untuk ada di tempat ini, akan menjadikan dia kekuatan dalam hidupnya. Dan kemudian sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, maka tentunya kita akan berusaha untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Ya. Anak Tuhan yang setia. Sebab dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6 dia katakan begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukan? Di dunia sekarang ini ya, kata setia itu menjadi sesuatu yang sangat mahal, sangat langka, tetapi ada ya. Bukan berarti langka nggak ada ya. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang sulit ditemukan, tetapi ada. Kenapa? Karena kesetiaan butuh perjuangan. Kita akan disebut setia bukan ketika orang melihat kita memulai sesuatu dengan semangat, tapi kita akan disebut orang setia kalau kita bisa mengakhiri apa yang kita kerjakan dengan tetap semangat. Ya. Karena banyak orang mengawalinya semangat luar biasa, berapi-api, tapi di tengah jalan menyerah, di tengah jalan berhenti. Nah, sebab itu kita berkata dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus katakan, hendaklah kamu setia. Kenapa dipakai kata mati? Ya. Karena ini akhir dari perjalanan kita di dunia ini. Artinya apa? Tuhan mau kamu harus setia sampai akhir hidupmu ya. Sampai limit waktumu di dunia habis. Nah, untuk bertahan seperti itu kita butuh kekuatan Tuhan. Untuk menjaga supaya tetap setia kepada Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan. Sebab kalau kita dipenuhi dengan persungutan, nggak mungkin kita bisa setia. Nggak bisa. Orang yang suka bersungut-sungut nggak mungkin rajin beribadah. Ya, dia pikir itu buang-buang waktu.
Orang yang bersungut-sungut, yang selalu protes dengan apa yang Tuhan berikan, dia tidak akan bisa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nggak bisa. Ya. Tetapi orang yang bersyukur adalah orang yang menjadikan Yesus sebagai kekuatannya. Dan orang itu akan menunjukkan, ya, rasa syukurnya dengan setia sampai akhir hidup itu. Paulus pernah berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, dia katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini orang setia. Orang yang setia adalah orang yang mengakhiri pertandingan tetap baik. Maka saya katakan tadi bahwa awal semangat, selesai tetap semangat. Paulus katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Diawali dengan baik, diakhiri dengan baik. Karena sedikit orang Kristen awalnya baik, akhirnya buruk. Tetapi Paulus katakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, finish. Ya. Dan kemudian aku telah memelihara iman. Memelihara iman butuh kesetiaan. Contoh Bapak Ibu, ya, semua kita, saya percaya bisa membangun rumah, amin. Bisa ya, bisa, walaupun Tuhan yang kerja, tapi maksudnya kita bisa bangun, bisa ya. Tapi tidak semua orang bisa memeliharanya. Karena terkadang kita bangun, ya, kita biarin. Ada bocor, nanti aja gampang itu bocor itu ya. Mulai bocor, gampang nanti, ya, nanti gampang. Bocor yang kedua, gampang itu. Ya. Udah bolong ini plafonnya, biar aja nanti. Ya. Kenapa? Ya. Oh ada ya, ada yang ketawa kayaknya pengalaman nih. Ya. Ya. Ensel itu udah goyang-goyang, oh biarin aja itu. Nanti gampang itu. Giliran copot, baru oh iya harus ganti. Tunggu copot dulu biasanya. Tunggu ambruk dulu ini plafon, baru ganti. Seharusnya kalau kita memang orang yang bisa memelihara, kita dengar bocor, langsung diatasi. Itu orang yang bisa memelihara. Tapi nggak semua orang seperti itu, termasuk saya. Sekarang itu, makanya saya bilang itu berat, Bapak Ibu ya. Di gereja kami kan di ujung ada yang bocor. Kalau pakai dipsunkan kelihatan jadi hitam. Harusnya gombah. Itu kan yang bocor. Aja. Karena saya pikir, ini saya mau naik 6 meter ini, mau naik pakai apa? Kan seperti itu. Waktu saya masih bangun, kayaknya saya masih enteng. Sekarang kayaknya berat banget saya mau naik seperti itu. Ntar aja. Ya. Nah, ntar ini kalimat yang sering kali muncul. Ya. Ini kerannya udah mulai susah nih, masih bisa. Ya, diakalin. Ketika memang benar-benar bisa, baru kita bertindak. Memelihara itu bukan hal yang mudah. Ya. Orang bisa beli apa saja, tapi belum tentu dia bisa memelihara. Contoh mobil, ya. Kalau kita ganti oli kan pasti nextnya sudah ada angka kilometer sekian ganti. Sering udah lewat, masih lewat sedikit. Ya, masih lewat sedikit, ya jangan terus. Ya tanggung ya. Malam besok lupa lagi, berangkat lagi. Ya. Dan mogok baru ngerti, oh iya ya, saya lupa ganti ya. Kalau motor metik biasanya oli itu bisa habis. Giliran habis olinya baru punya waktu mampir ke bengkel. Ya, selama masih ada jalan terus ya. Ketika masuk ke bengkel ternyata sudah harus ada yang diganti. Memelihara itu bukan hal yang mudah. Butuh kekuatan, ya. Butuh semangat. Makanya ketika Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman butuh kekuatan Tuhan. Makanya untuk menstabilkan iman kita, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini kita percaya, sepenuhnya belum tentu besok kita punya iman yang sama.
Terkadang iman kita sesuai dengan keadaan. Kalau keadaannya aman, iman kita kuat. Keadaannya kacau balau, iman kita ikut kacau balau. Memelihara iman butuh kekuatan. Tetapi orang yang mampu bersyukur, orang yang menjadikan Yesus kekuatannya, saya percaya orang itu tetap setia dan mampu menjaga pertumbuhan imannya supaya tetap stabil. Ya. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang selalu menyertai. Kemudian kita melihat aku yang terakhir. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang terakhir adalah Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya. Haleluya. Alkitab kata mempercayakan pelayanan kepadaku. Ya. Banyak orang dipercaya ya tentang satu jabatan, satu pekerjaan ya dan sebagainya. Tetapi tidak semua orang yang dipercaya dapat dipercaya. Bisa nggak? Ya. Ini agak membingungkan soalnya. Tidak semua orang yang dipercaya. Contoh, dipercaya main musik, dipercayakan WL, ya. Tapi waktunya besok nggak datang. Berarti tidak bisa dipercaya, nggak dapat dipercaya. Ya. Sudah janjian, ya jam sekian latihan musik. Ya, kan di sini banyak ya main musiknya. Awalnya siap hadir, waktunya latihan nggak datang. Berarti tidak semua orang yang mendapat kepercayaan tetapi atau kemudian bisa dipercaya nggak sih? Karena untuk menjadi orang yang dapat dipercaya sekali lagi itu tidak mudah. Banyak orang mau, saya mau kalau saya mau ibadah, tapi kalau saya dikasih kesempatan WL, kalau saya dilibatkan pelayanan, dilibatkan pelayanan, ibadahnya Senin Kemis. Ya, ternyata mau tampil doa, tapi tidak mau setia, tidak mau menjaga kepercayaan yang diberikan. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu butuh ya komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita bisa membangun kehidupan yang dapat dipercaya, maka saya percaya berkat Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita lihat Amsal 28 ayat 20. Nah, saya mau kita baca sama-sama ini ya. Bapak Ibu lihat di sini, saya lihat di sana. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya. Stop di sini. Itu yang saya butuh. Ya. Sekali lagi, orang yang dapat dipercaya. Siapa yang mau dapat berkat banyak? Bisa angkat tangan yang mau dapat berkat banyak? Kalau bicara banyak, semua mau. Amin. Tetapi syaratnya jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan yang dapat dipercaya. Ya. Tuhan gak susah kasih berkat buat kita. Tuhan gak susah membuat kita berhasil. Anak-anak kita berhasil. Semua itu janji Tuhan. Tetapi persoalannya adalah apa kita bisa menjadi anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Contoh, kita mulai usaha, tante, ya, saya pakai contoh di sini. Tante, minta tolong doain. Kami mau buka usaha ini, tante. Namanya gembala disuruh berdoa, cepat sekali Bapak, berdoa. Ya, sungguh-sungguh berdoa. Usaha mulai jalan. Ya. Ketika usaha mulai jalan, ya, mulai rame. Datang minggu ibadah, ditelepon sama Tuhan. Lur, kenapa gak ibadah? Aduh tante, kebetulan lagi rame nih tante. Jadi saya lagi sibuk tante. Ya. Jadi nanti minggu depan aja. Kan masih ada minggu depan tante. Minggu depan lagi. Ya. Yang biasa setiap minggu sekarang mulai berhilang. 1 minggunya hilang.
Yang dipakai tinggal 3 minggu. Semakin usahanya besar, semakin dipotong hari buat Tuhan. Yang 3 minggu tadinya sekarang jadi 2 minggu. Ya, akhirnya yang penting 1 bulan saya bisa nongol di tempat ibadah. Ya, nggak bisa dipercaya. Tuhan bisa memberkati kita. Dan saya berkata bahwa Tuhan gak susah memberkati kita. Tetapi apakah kita mau menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Karena saya percaya bahwa ini dikatakan bahwa kalau kita menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya, berkat akan datang dengan sendirinya. Ya. Berkat Tuhan akan perintahkan kepada kita. Karena sumber berkat itu dari Tuhan. Dan janji Tuhan kepada Abraham, ya, Ishak dan Yakub itu berkat. Dan janji itu juga buat kita. Tanpa kita minta, itu pasti Tuhan kasih. Tapi persoalannya, mampu kita menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita perjuangkan. Kita melihat Matius pasal 25 ayat 21. Dia katakan begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal kecil, tanpa kita minta untuk sesuatu yang besar, ayat ini katakan Tuhan akan percayakan kepada kita. Karena ketika engkau bersedia dalam perkara kecil, aku akan memberikan apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tapi kita seringkali pengen langsung besar. Yang kecil aja kita nggak bisa, apalagi yang besar. Kalau Tuhan mau, kecil kenapa? Belajar dulu. Ya. Bisa nggak dipercaya dalam hal kecil? Kalau kita sudah setia, dapat dipercaya dalam hal yang kecil, nggak usah minta naik gaji, nggak usah minta naik pangkat, nggak usah cari muka dengan atasan kita. Tuhan sendiri akan kasih. Tuhan mampu mempromosikan kita. Tuhan yang punya hati pimpinan ke dalam pekerjaan. Tuhan korek dia, hei, kamu lihat ini anak saya. Ya, dia rajin, dia begini dan sebagainya. Dia nggak pantas di situ. Dia pantas naik level. Tiba-tiba kita dipromosikan untuk itu. Ya. Kenapa? Tuhan yang mengangkat kita. Sebab dia berkata, engkau bersedia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi nggak usah khawatir. Berdoa naik pangkat itu bagus, tetapi tunjukkan dulu kesetiaanmu, tunjukkan dulu kualitasmu dalam pekerjaan, bahwa engkau ternyata bisa dipercaya untuk mengerjakan semuanya itu. Maka saya percaya, tanpa engkau minta, ya, leadermu pasti akan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Ya, sehingga dia bisa ngomong sama atasan, ini ya, si bapak ini bagus kerjanya, dia bagus dipromosikan ke sini. Kita nggak usah minta, karena Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara untuk membuat kita menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Kembali kepada pokok kita dikatakan bahwa aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kalau kita jadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan saya dan saudara, pelayanan kita, ibadah kita, doa kita kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan melihat berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Keadaan apapun bukan halangan bagi Tuhan ketika Tuhan memberkati kita.
Ya, sesulit apapun itu, dalam pergumulan berat apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan memberkati kita, maka Tuhan pasti akan memberkati. Siapapun tidak bisa menghalanginya. Tapi kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mau belajar ya mengandalkan Tuhan dengan segala kekuatan Tuhan. Ya, minta kekuatan Tuhan, dan kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan dengan apapun ya yang kita alami, dan jadilah anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Semakin Tuhan percaya kepada kita, maka semakin berkat-berkat Tuhan limpahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dapat melebarkan firman Tuhan siang hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ditanyakan pujian yang berkata, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar bersyukur kepadamu apapun keadaan kami Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan untuk kami bisa menjalani hidup ini. Sebab kami sadar kekuatan kami sangatlah terbatas. Mampukan kami untuk menjadi anak Tuhan yang setia, sekalipun harus dengan perjuangan. Dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kami. Kami tahu ini bukan hal yang mudah untuk kami lakukan, tapi kami percaya kami bisa melakukannya. Karena bukan dengan kekuatan kami, tapi ada kekuatan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah, anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku bersama dengan orang tua. Haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku,
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaanmu, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika mulutmu mengeluarkan ucapan syukur kepada Tuhan, engkau sudah memperkatakan bahwa apapun yang Tuhan izinkan saya alami tidak akan mengubah iman saya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan saya alami, masalah, penyakit, kesulitan ekonomi, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Di sementara engkau belajar bersyukur, maka Tuhan akan merancangkan berkat-berkatnya untuk Dia berikan kepadamu. Di sementara engkau bersyukur kepada Tuhan, maka ada kekuatan baru yang Tuhan alirkan kepadamu, sehingga engkau tetap bisa setia walaupun sedang dalam masalah. Engkau tetap setia walaupun sedang bergumul dengan kesehatanmu, sehingga engkau bisa menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat diberikan masalah tetap setia, diberikan persoalan tetap setia kepada Tuhan, maka kau tidak bisa menahan kebaikannya, berkatnya, pertolongannya. Dia akan berikan kepada kita. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Amin, amin, puji Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami. Karena Engkau kami ada di tempat ini Tuhan. Karena Engkau kami melayani. Karena Engkau kami berkorban. Karena Engkau kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja, haleluya, melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan bagai ledakan. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi. Haleluya. Saya mau berbanding bersama dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang. Bukan terbang tinggi, bersama Dia. Haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan kami siang hari ini Tuhan, kami sama-sama sepakat ya Tuhan. Kami mau terbang tinggi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan berusaha ya Tuhan untuk merubah cara kami menyikapi apa yang kami alami, sehingga bukan persungutan yang keluar tapi ucapan syukur. Walaupun kami sadar kekuatan kami sangat terbatas ya Tuhan, tapi kami percaya kepada Tuhan sumber kekuatan buat kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia kepadamu ya Tuhan. Walaupun kami harus berjuang dengan keinginan daging kami, yang seringkali muncul rasa malas untuk beribadah, malas untuk berdoa, malas untuk melayani.
Tapi kami mau taklukkan semua keinginan kami di bawah kehendak Tuhan. Sehingga yang kami lakukan adalah kehendak Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada kami di bidang kami masing-masing. Karena kami percaya itu janji Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk berdoa siang hari ini atau jemaat-jemaat yang hadir siang hari ini. Tuhan tahu setiap pergumulan mereka. Tuhan tahu setiap persoalan yang mereka alami. Yang berjuang dengan sakit penyakit, yang berjuang dengan masalah ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usaha. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada jawaban, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada kesembuhan yang dari Tuhan. Kami yang sedang putus asa, yang sedang hilang harapan kami boleh kembali dibangkitkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang mampu, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Berkati kami sedang hadir siang hari ini Tuhan. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang melayani. Berkati majelis-majelis jemaat yang melayani bersama-sama dengan Ibu Gembala tempat ini. Biar tempat ini sarana untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami Tuhan. Biar firman menjadi kekuatan buat kami. Untuk kami belajar terus bersyukur dan tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya dengan hormat nanti Bapak Pendeta Jerry doa berkat. Amin. Haleluya. Sekali Yesus. Di akhir ibadah kami siang hari ini ya Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, itu tidak akan mengubah keyakinan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Dan kami percaya semua kami yang hadir siang hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dari ibadah ini buat jemaat-jemaat yang berulang tahun ya Tuhan. Baik Ibu Cinggua, baik Bapak Siboa, dan juga Saudara Silvana ya Tuhan. Kami angkat kepada-Mu ya Tuhan, umat-umat yang berulang tahun. Kami percaya mereka boleh mencapai level mereka sekarang ini. Ini semua karena berkat Tuhan, karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di hari ulang tahun mereka ini. Kami berdoa kiranya kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan menjadi bagian mereka. Sehingga tahun-tahun yang mendatang mereka semakin menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mencapai apa yang menjadi kerinduan mereka di masa depan bersama dengan Tuhan, dan dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan senantiasa. Kami juga bersatu berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat yang sedang bergumul untuk pemulihan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Kabupaten Pasar Ribu ya Tuhan,
Engkau melihat Tuhan di masa usianya sudah lanjut, tapi semangatnya untuk memuji tentu begitu luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menetapkan opung ini ya Tuhan, untuk menjadi penopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, di masa usia selanjut Tuhan, kami telah berdoa pulih kesehatannya ya Tuhan. Dimanapun opung berada, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pemulihan secara utuh Tuhan menjadi bagian ya Tuhan. Sehingga kerinduannya untuk kembali berkumpul bersama-sama beribadah, dia boleh lakukan itu ya Tuhan. Dan kami sama-sama bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari Ibu Rifka ya Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka alami, kami percaya Engkau dokter, kami sekarang dokter yang sanggup menyembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan itu menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa buat Adi Riko ya Tuhan, yang sedang sakit. Kasih karunia Tuhan menjadi bagian anak ini ya Tuhan. Kami berdoa apapun sakit penyakit yang dialami, kami bersatu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada mujizat yang dialami. Kami juga berdoa buat Ibu Nenggolan ya Tuhan. Kami berdoa memohonkan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, bilur-bilur-Mu yang memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang berumah sakit penyakit, mereka mengalami pemulihan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Engkau sumber mujizat buat kami semua. Berkati juga rencana perayaan Natal di tempat ini ya Tuhan. Berkati para panitia yang telah dibentuk, ikat mereka dengan tali kasih-Mu, mereka bekerja sama bersama-sama menyukseskan acara ini sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua jemaat yang di tempat ini ya Tuhan. Ikat terus jemaat Tuhan dengan keluarga hamba-Mu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Biar mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun rancangan mereka untuk ke depan, kami berdoa biar Tuhan yang campur tangan di atas semuanya. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Bimbing perjalanan kami jauh untuk mendekat, bahkan kami dengan selamat sejahtera. Dan segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa niat hati orang jahat yang berusaha mengganggu kami umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan rumah tangga anak-anak kami, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kau hancurkan demi kuasa darah-Mu. Tutup bungkus kalian kuasa darah-Mu, biar sukacita damai dan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Amin. Kami sudah beribadah memuji muliakan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, perintahkanlah berkat-berkat-Mu dari timur, barat, utara, selatan. Datangkanlah di atas kami umat-umat Tuhan, sehingga berkat-berkat itu menjadi milik kami umat-umat Tuhan. Sebagai penuh keyakinan iman kami dapat berkata, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan kekuatan-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, dan diberkatilah keluar masuk-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab kita tangan bersama-sama. Sebab itu terimalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Saya bersyukur bisa beribadah bersama-sama dengan Jemaat GPDI Gria 50 Medlan Tambun Cibitung. Ibadah yang luar biasa karena jemaat begitu luar biasa dan antusias untuk memuji memuliakan Tuhan. Maju terus GPDI Gria 50 Tambun. Tuhan Yesus memberkati.